Halo teman-teman, sekarang adalah waktunya untuk membahas pengalaman mengikuti 3 webinar beserta materinya. Penasaran webinar apa? Yuk disimak! Air merupakan sumber daya dasar yang sangat penting bagi kehidupan suatu makhluk. Pengelolaan sumber daya air juga penting untuk menjaga kualitas air itu sendiri. Di Indonesia sendiri ada lebih dari satu permasalahan tentang sumber daya air, mulai dari 1. Ketersediaan air yang tidak merata, 2. Pencemaran air baik oleh limbah industri, pertanian maupun rumah tangga, 3. Ketidakefisienan dalam mengelola air, 4. Deforestasi atau alih fungsi lahan yang menyebabkan erosi sungai, 5. Perubahan iklim yang beresiko banjir dan kekeringan, 6. Konflik antar sesama pengguna air, dan 7. Terbatasnya infrastruktur serta sanitasi. Secara umum, strategi yang dapat diterapkan atas permasalahan-permasalahan tersebut yaitu dengan 1. Penataan ruang, mengatur penggunaan lahan di sekitar sungai untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 2. Upaya pelestarian ekosistem sungai, seperti konservasi, rehabilitasi, reboisasi pantai, dan penghijauan DAS. 3. Pengendalian banjir, atau pembuatan bendungan, waduk, tanggul, dan drainase. 4. Kerjasama regional dan internasional, seperti pertukaran informasi, penelitian, dan koordinasi kebijakan secara bersama antar daerah atau negara. 5. Pengembangan teknologi pengelolaan air dan limbah, pengendalian banjir, pemantauan kualitas air, serta inovasi pengelolaan lahan. 6. Yaitu pengalokasian dana yang cukup dari pemerintah melalui anggaran negara. Webinar tentang perkembangan profesi aktuaris di Indonesia adalah sumber yang berharga bagi siapapun yang tertarik dengan bidang ini. Acara tersebut memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana profesi aktuaris berkembang di Indonesia dan tantangan serta peluang yang dihadapi oleh profesional dalam industri ini. Webinar ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin memahami lebih lanjut tentang prospek karir aktuaris di Indonesia. Ketertarikan saya dengan profesi aktuaris sehingga memutuskan untuk mengikuti webinar yang membahas perkembangan profesi ini, memberikan wawasan yang mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh para aktuaris di Indonesia. Para pembicara yang ahli dan berpengalaman dengan jelas menjelaskan tentang pentingnya aktuaris dalam industri keuangan dan asuransi, serta peluang karir yang tersedia di bidang ini. Melalui webinar ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan sertifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang aktuaris di Indonesia. Blockchain merupakan gabungan dari kata block yang berarti kelompok dan chain yang memiliki arti rantai. Maksudnya, teknologi blockchain memanfaatkan resource komputer untuk menciptakan blok-blok yang terhubung. Teknologi ini digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi, sehingga mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aset-aset kripto ini menggunakan teknologi yang disebut dengan blockchain. Jadi, blockchain adalah database yang tidak bisa diganti atau diubah. Intinya, blockchain merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Keduanya berbeda, namun saling berkaitan, di mana kripto sebagai mata uang digital dan blockchain sebagai teknologinya. Dari webinar ini, saya dapat mengetahui apa itu blockchain, perbedaan blockchain dengan cryptocurrency, dan penggunaan teknologi blockchain selain cryptocurrency dan finansial, seperti bidang medis, pertanian, properti, telekomunikasi, hingga media yang pernah dibuat oleh McKinsey pada tahun 2018.